Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konstruksi ya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 179 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari Kamis net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG belum kemana-mana ya, masih konsolidasi dan terus gagal lewat 190. Tapi dia membuat swing low-nya. Ini indikasinya bisa jadi ada bullish penan ya. Kuncinya memang nunggu dia break tuh 190 baru lanjut uptrend ya. Dan kalau bisa untuk WG jangan turun lagi dari 179-180-nya ini. Kalau dia turun berarti peluang besar WG masih akan konsolidasi di area ini ya. Nih, kalau mau bagus minggu depan dia harus breakout 190 dan kalau bisa tutup di atas itu konfirmasi lanjut uptrend untuk WG ya. Apakah momentumnya pas di bulan April? Ya semoga aja ya. Cuman untuk sekarang masih belum dilirik sama market ya. Jadi kalau di tektokin ya bisa dapat lah mungkin 3-4% ya, beli support jual resisten, seperti itu aja nih ya. 4% aja udah dapat biasa seminggu ya. Yang penting sabar belinya support. Sekarang bisa beli gak? Harusnya bisa ya. Kasih toleransi sampai mana? Kasih toleransi jebol 170 exit aja, berarti downtrend ya. Jadi seperti itu. Harusnya kalau dijaga ini minggu depan bisa langsung rebound atau dia konsolidasi aja lagi ya, nggak masalah juga. Yang penting kalau bisa jangan turun dari EMA 60 EMA 20 nya ini, garis hitam garis ungu ini ya. Ya harus di atas 179-180. Seperti itu untuk WG. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 makin dalam. Volume kelihatan makin menurun ya. Ya Senin lagi lihat konfirmasinya. Langsung saja ke saham kedua ada Witon yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 212 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Witon ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga ya bisa dikatakan masih konsolidasi. Ini hapus saja ya pola-pola miring seperti ini ya, dia patah tren, bisa bilang symmetrical triangle-nya nih ya. Kalau Bapak Ibu beli di sini lalu cut loss kan nggak masih nanggung. Jadi Bapak Ibu cari support resisten klasik seperti ini aja. Berarti dia ada di supportnya 210, 212. Ini kan terlihat kalau dari support resisten klasik nggak perlu pakai yang tarik garis miring seperti ini ya, ini dia masih konsolidasi di range harga 210 sampai 220 nih. Ini lebih simpel kan, tinggal Bapak Ibu lihat support mana resisten, jadi tinggal beli support jualnya dekat-dekat resisten, tektokin aja, bisa seperti itu. Dan kalau mau bagus Witon ya harus breakout 240 baru strong uptrend. Tapi minimalnya kalau ada peluang untuk lanjut uptrend ya harus breakout dulu minggu depan 220. Kalau dia break 220 di atas EMA 60-nya garis hitam ini baru ada peluang untuk perubahan tren menjadi uptrend. Kalau dilihat MACD-nya masih dead cross tapi mulai melandai, bercat di bawah 0 makin tipis. Doji 2 hari volumenya sedikit meningkat dari volume sebelumnya ya. Ya tinggal nunggu break lah nih 220. Apakah bisa spek bullish? Kalau mau coba spek buy aja. Cut loss tipis. Pokoknya kalau dia jebol 208 bisa cut loss di 206. Udah. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 200 boleh nggak ya? Terlalu dalam. Kalau mau minat boleh juga. Atau pakai strategi average down. Cuman strategi average down juga kalau memang jebol lagi support selanjutnya di 200 yang bisa dibilang nih support kuatnya ya harus cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga ada WSKT yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 535 menguat 0,94%. Kalau dilihat dari asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WSKT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT memang jebol support 550 tapi dia tertahan. Support yang terbentuk di Maret ya, 1 bulan yang lalu ini 525, 520, 515 dan ini menurut saya juga area demand atap juga. Waktu itu minggu lalu saya perkirakan minggu ini ada peluang rebound ya, ternyata gagal juga. Dia malah minggu ini lanjut turun ya dan gagal lewat 550-nya. Ya mungkin minggu depan ada peluang
ya. Kalau nekat beli saham lagi downtrend seperti ini harus disiplin cut loss. Kalau saya ya tetap cut loss kalau dia jebol harga sekarang ya, langsung tarik aja 500, jadi sekitar 7%. Tapi Bapak Ibu bisa risk rewardnya seperti ini. Cuman ruginya ini lambat pergerakannya ya. Bapak Ibu bisa cut loss di 480 itu 9%, target profitnya terdekat aja 612%. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 1,5 ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau ke bawah 500, pokoknya kalau dijebol 515-nya ini ya cut loss aja di 505, 510 udah 3% sampai 5%. Target profitnya tarik aja dikit juga ke 560 kan hampir sama risk rewardnya. Ya kemungkinan bisa nggak tercapai, kemungkinan bisa seminggu ke depan tercapai. Potensi besar kalau WSKT ini rebound sangat berpeluang kali 550. 3% mungkin dapat minggu depan. Ya tapi ini disclaimer on karena MACD-nya juga mulai menyempit, mulai mau mengarah ke atas, bercat di bawah 0 makin tipis dan volume meningkat. Dan minggu ini dia membentuk candle doji hari Kamis ya. Ada peluang lah, minim 50 sangat potensi bisa untuk WSKT. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang hari ini ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 935. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika juga minggu ini jebol support 960-nya ya. Dan dia ke support semenjak Maret juga. Ya ini kelihatannya potensi ya. Yang penting jangan jebol lagi 920-900-nya. Ada bisa jadi double bottom, tapi itu baru peluang, belum pasti dan belum ada konfirmasi. Masih sepertinya juga ada peluang akan uji supportnya 925-920 itu, dan kalau jebol lanjut turun. Karena Wika ini juga saham strong downtrend, dia terus turun semenjak Oktober 2021 sempat 1400 terus kemudian terkoreksi terus ya, dan sangat dalam, pantul bentar turun lagi pola dead cat bond ya. Ya kemungkinan ada pantulan juga minggu depan, apakah bisa sampai 1000 itu nggak tahu, tapi peluang 960 itu mungkin akan diuji lagi resistennya oleh Wika ya minggu depan. Tapi disclaimer on, yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli dan berminat, cut loss saja Wika kalau turun dari 920. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima, ada Adi yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adi ada sedikit distribusi ya, tapi hampir sama. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Adi juga jebol 722 support minornya dan dia ke 700. Ya, ini pertahanannya angka genap. Kalau jebol itu lagi, berarti memang lanjut turun. Harusnya kalau indikasinya bisa double bottom seperti ini, ya minggu ini harus naik. Minim-minim dia bisa uji lah, kemungkinan besar ada peluang untuk teknik rebound ya minggu ini untuk grup karya, karena indikasinya rata-rata membuat candle doji dan volume juga bagus. Sepertinya juga kalau Adi ini rebound, peluang besar minggu ini nih sampai 725, jadi bisa naik sekitar 3% lebih lah ya seminggu. Ya itu cukup bagus ya, tinggal cut loss saja kalau dia jebol 700 ya. Risk rewardnya 1 banding 1 aja. Pokoknya jebol bisa cut loss di 675 atau 670. Target profit ke 725 atau sampai 740 lah. Pokoknya itu ya. Peluangnya ke situ. Karena kenapa? Karena dia udah 3 kali uji support dan terus mantul. Sepertinya ada peluang rebound untuk Adi. Minimal itu bisa 725 dan bahkan bisa seminggu ke depan. Tapi ini disclaimer on 740. Kemungkinan bisa dia mencoba. Dia bisa jadi konsolidasi area ini 700 sampai 740 tektok hari ini. Nah, yang penting jangan turun dari 700. Seperti itu untuk Adi. MACD-nya juga mengarah ke atas, sudah membentuk golden cross lagi walaupun tipis. Bercat di atas 0 masih terbentuk dan volume biasa aja ya. Dan ini ada candle doji. Jadi ada peluang Adi atau grup karya minggu depan rebound, karena minggu kemarin grup karya nggak ada reboundnya. Jadi kemungkinan dapat sektor rotasi, konstruksi, rebound. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham ke-6, ada PTPP yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga jebol 980 dan dia ke 930. Tetap ada peluang rebound, cuman ini PTPP nanggung karena kenapa? Ada gap di 920. Tapi kalau Bapak Ibu takut ketinggalan, cuman harus hitung risk rewardnya dulu. Siap nggak? Nih misalnya cut lossnya 6%an nih, jebol 900 bisa cut loss di 875. Target profitnya dekat aja nih kan, 980 sampai 1000 lah ya. Jadi risk rewardnya 1:1 kalau berminat. Apakah PTPP bisa turun lagi? Bisa aja, tutup gapnya ini lebih bagus. Siapa tahu dia membuat swing low-nya, dia membuat ekor dulu ke 910, turun 2,5% baru ditarik naik, bisa jadi. Tapi ini sudah di area demand ya untuk PTPP, dan 3 hari ke belakang minggu kemarin itu dia bertahan di 930. Takutnya langsung rebound ya, karena sudah 3 kali uji support. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham ke-7 ada JSMR yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 3.680, terkoreksi 2,38%. Kalau dilihat transaksi asing hari Kamis kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya JSMR ada sedikit distribusi, tapi yang distribusi broker asing KZ, CS, AK, BK, JP. Kalau yang belinya broker-broker retail ya kebanyakan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR ternyata mantul dari support di EMA 60-nya ini ya. Dia retest sampai trend line uptrendnya ini dan baru mantul lagi. Dan apakah masih bisa spekulasi buy? Masih bisa, apalagi besok Senin dikasih koreksi ke 3.600 lagi. Ya itu kesempatan, karena kemungkinan besar JSMR bisa konsolidasi area ini sebelum naik lebih tinggi. Dan kuncinya jangan jebol 3.600 ya. Jebol itu exit aja. Pokoknya di 3.500, 3.400 exit aja dulu, daripada Bapak Ibu dibawa ke 3.200 sampai 3.300 nih ya. Dan ya ini contohnya kalau Bapak Ibu pengen profit lebar, misalnya kemarin Bapak Ibu pas beli dia membentuk ini rounding bottom di bawah ini, Bapak Ibu pas beli dia breakout kan, Bapak Ibu beli nih, follow the trend. Ya udah, kuncinya kalau dia ternyata turun lagi dari resistennya ini ya 3.800, dia turun lagi, ya udah exit dan Bapak Ibu selamat 5%. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss profit, Bapak Ibu bisa aja dibawa kemarin itu sampai bahkan minus lagi kan. Udah capek-capek dapat profit dibawa sampai minus. Itulah yang membuat saya biasa menggunakan auto stop loss profit di berapapun profitnya, walaupun tipis nggak sesuai profit yang sebelumnya, ya udah saya TP dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk JSMR. Kemana arahnya ya, masih bisa turun, tapi kemungkinan masih akan ke atas. Yang penting jangan turun dari 3.600 lagi. Tapi kalau misalnya dia turun ke 3.600 jebol ini, bisa jadi konsolidasi di area ini dan support toleransinya 3.300. Itu aja. Kalau saya beli misalnya di atas ini, di atas 3.600 di area ini, ya saya cut loss dulu, nggak peduli. Habis itu dia naik ya udah. Pokoknya kalau dia jebol 3.600 atau trend line uptrendnya ini, saya cut loss di 3.500 atau 3.425, 3.420. Saya cut loss dulu daripada saya dibawa ke bawah. Nanti baru saya buyback kalau saya berminat lagi ya. Belinya ya beli di bawah. Mungkin saya tadi cut lossnya 3-4%, kalau saya beli di bawah ternyata dia mantul, bisa ketutup. Baratnya seperti itu ya. Nih contohnya, misalnya besok dia merah atau beli di 3.680, kalau cut loss sekitar 4% ya. Tuh jebol 3.500, jual 5%. Nanti buyback di bawah, misalnya dia turun, dia balik ke 3.600, Bapak Ibu udah profit 2%, nggak rugi waktu kan, seperti itu. Dan kalau ternyata dia jebol lagi, ya cut loss 3%. Kalau Bapak Ibu dari atas nggak pakai cut loss, misalnya strategi saya siap hold aja biar rugi waktu, ya ini 12%. Jadi selamat profit sekitar 4%, 5%, kan lumayan tuh. Jadi seperti itu ya untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir, ada Crush yang di hari Kamis ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 396. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush apakah bagus? Sepertinya bagus ya. Dan ada peluang untuk Crush itu
uptrend karena sudah bergerak di atas EMA 20 dan EMA 200 dan EMA 20 sudah melengkung ke atas, sedikit lagi memotong EMA 60 dan EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga terbentuk dan saat 2 hari koreksi dengan volume kecil ya. Dia gagal lewat 410 tapi ya masih menarik. Kalau mau ya tunggu aja, kalau dia turun ke 380. Kalau mau beli di harga sekarang ya exit aja. Kalau dia jebol ini aja ya, nggak usah 380, tarik sini aja 390 ya. Ini bisa ya karena itu resisten juga dulunya sebelumnya nih di Februari 2022 dia coba uji gagal dan akhirnya breakout ya. Ini pokoknya nggak usah cut loss sampai 380, pokoknya dia jebol 390 nya exit aja. Kalau Bapak Ibu kasih sampai 380 ya silahkan, nggak ada yang masalah juga, bisa juga seperti ini ya. Kasih aja toleransi 380 juga boleh. Jadi harga sekarang ke 380 ya 5%-an seperti ini. Tapi kalau mau bagus, keras itu hari Senin harus kembali hijau dan bisa tutup di atas 400 lah. Kalau Bapak Ibu mau tunggu konfirmasi seperti itu juga bagus, belinya buy on breakout aja. Tunggu dia kembali ke 400 dengan target kenaikan 440 untuk keras. Jadi seperti itu ya. Keras ini mencoba uptrend. Kalau di broker summary memang ada distribusi hari Kamis, tapi nggak terlalu signifikan. Nah ini ada peluang lah. Konfirmasinya Senin harus hijau dan minimal tutup di 400. Seperti itu untuk keras. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.